Kita buka dari informasi yang pertama, pemirsa. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara di Sulawesi Selatan. Tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban banjir bandang. Total sudah 8 korban banjir bandang yang ditemukan dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Jema Masamba. Diperkirakan masih banyak korban banjir yang tertimbun lumpur. Saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Tim terkendala cuaca yang masih hujan dan tingginya lumpur yang merendam rumah penduduk. Senin malam banjir bandang menerjang wilayah Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, dalam video amatir warga setempat ini, banjir yang bercampur lumpur sudah mencapai atap rumah. Naik semua. Naik Mbak, naik. Warga panik karena banjir datang secara tiba-tiba, bahkan menghanyutkan satu rumah. Selain merendam ratusan rumah, banjir bandang ini juga telah membuat putus satu jembatan di Desa Balebo. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Masamba dan juga Sungai Rada. Di depannya itu gedungnya. Itu yang menyebabkan tadi. Ada orang banyak Hah? Enggak, kalau ada yang bisa dekat diselamatkan dulu. Supaya jauh. Supaya jauh. Itu orang yang menunjuk di atas ya. Di depannya katanya itu. Untuk memperbarui informasi terbaru mengenai banjir bandang di Masamba, kita akan bergabung bersama Haswadi, rekan kami yang saat ini berada di lokasi. Haswadi, sejauh ini sudah ada 8 orang yang ditemukan. Apakah pencarian masih terus berlangsung? Baik, Alfat dan juga pemirsa. Hingga saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, proses pencarian seluruh korban yang diduga tertimbun material longsor di beberapa titik di Kabupaten Luwu Utara saat ini masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan yang melibatkan TNI Polri, BPBD, Basarnas, dan tim relawan saat ini terus berupaya menembus wilayah yang diduga banyak terdapat korban tertimbun. Misalnya di Desa Rada, sana diperkirakan ada ratusan jiwa yang tertimbun material longsor. Tadi kami sempat mewawancarai satu orang saksi mata, yaitu Bapak Edi. Bapak Edi sempat sebelum kejadian sempat melihat ada banyak warga yang berkerumun di dekat sungai atau dekat jembatan yang saat ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Bahkan untuk berjalan kaki pun harus ekstra hati-hati karena ketinggian lumpur mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sehingga upaya proses pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas dan relawan harus terkendala cuaca yang saat ini masih terus diguyur hujan. Dan tadi kami juga sudah mewawancarai Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, yang juga rumah jabatannya terendam lumpur hingga 1,5 meter. Upaya evakuasi korban terkendala karena pemerintah atau Badan SAR tidak mempunyai data siapa saja yang hilang. Pagi tadi, banyak warga yang berkeliling di wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Masamba, yang mencari anggota keluarganya yang terpisah saat terjadi banjir bandang sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah malam tadi. Alfat. Ya, Haswadi, seluas apa kemudian wilayah yang terdampak banjir bandang sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak juga kemudian warga yang terdampak? Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu warga baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib.
luas wilayah yang terdampak banjir lumpur diperkirakan mencapai 10 hingga 20 hektar. Itu tersebar di ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Masamba, kemudian bergeser di wilayah selatan Masamba, ada 1 kecamatan dan ada kurang lebih 4 desa yang saat ini sudah hampir rata dengan oleh lumpur, dan lumpur di rumah-rumah warga sudah hampir, bahkan sebagian sudah mencapai atap rumah warga, sehingga diperkirakan ada banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri saat terjadi banjir lumpur di Desa Rada dan di Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Itu dibuktikan kan dengan banyaknya kendaraan roda 4 yang saat ini bertumpuk di depan Masjid Asyuhada Masamba, menandakan bahwa banjir itu terjadi tiba-tiba sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan diri saat bencana itu terjadi. Kenani. Ya, Aswadi, saya melihat Anda mengabarkan dari depan posko BNPB. Saya berasumsi di sini juga ada posko pengungsian, begitu? Bagaimana dengan para pengungsi? Seberapa banyak? Baik, ini adalah di belakang saya adalah dapur umum yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini adalah salah satu dapur yang disediakan oleh pemerintah, dan ada tersebar dapur umum yang nantinya akan menyuplai makanan kepada korban pengungsi. Karena yang saat ini Alfat, warga Luwu Utara yang menjadi korban banjir mengungsi tersebar di beberapa tempat, di kantor-kantor pemerintahan, di tempat ibadah. Mereka mencari wilayah yang menurut mereka aman untuk menjadi tempat berlindung sementara. Sebab saat ini, siang ini mendung dan cuaca masih cukup berbahaya, dan tadi BPBD sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai banjir susulan yang kemungkinan akan terus terjadi hingga tanggal 16 mendatang. Alfar. Lalu kemudian bagaimana kondisi para pengungsi yang mungkin saat ini sudah ada di posko? Apa kira-kira bantuan yang masih diperlukan di sana, Aswadi? Baik, Ken, tadi beberapa pengungsi yang sempat kami temui, mereka saat ini belum fokus memikirkan makanan atau mungkin pakaian. Mereka hanya fokus mencari anggota keluarganya yang saat ini belum mereka ketemukan. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya agar seluruh masyarakat yang menjadi korban ini segera mendapatkan bantuan. Dan tadi sudah cukup banyak relawan yang saat ini berada di Luwu Timur untuk membantu para korban. Hanya saja, Kendani, perlu kami jelaskan juga kepada pemirsa bahwa saat ini aliran listrik di Kabupaten Luwu Utara, Masamba khususnya, dan jaringan telekomunikasi terputus sehingga warga yang ingin mencari sanak familinya kesulitan karena mereka tidak bisa berkomunikasi melalui handphone. Sudah ada data dari pihak pemerintah daerah di sana mengenai jumlah warga yang masih dicari, yang masih hilang? Baik, Alfat, saat ini 2 rumah sakit di Kabupaten Luwu Utara, yakni Rumah Sakit Hikmah dan Rumah Sakit milik pemerintah, sudah menampung beberapa jenazah yang berhasil ditemukan mengapung di sungai-sungai di wilayah Masamba. Tadi hingga pukul 12 siang ini ada 8 jenazah yang berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Dan dipastikan masih cukup banyak jenazah yang saat ini belum berhasil ditemukan. Karena memang proses pencarian sangat sulit sebab lumpur yang menimbun rumah mencapai 2 hingga 3 meter. Bahkan tadi ada 1 rumah berlantai 2 yang lumpurnya sudah sampai ke atap rumah berlantai 2 tersebut. Itu menandakan bahwa cukup tinggi lumpur yang menimbun Kabupaten Luwu Utara ini dan beberapa desa di antaranya. Baik, Aswadi mengabarkan langsung dari Masamba di Luwu Utara. Dan pemirsa, banjir bandang di Masamba, Luwu Utara ini juga merendam rumah dinas dari Bupati Luwu Utara. Tadi diinformasikan oleh rekan kami Aswadi, saat ini memang kondisi di sana masih banyak rumah yang terendam oleh banjir yang bercampur dengan lumpur, dan pencarian pun masih terus dilakukan oleh petugas PPBD, di mana diperkirakan masih cukup banyak warga yang dinyatakan hilang hingga sejauh ini. Sejauh ini sudah ada 8 korban banjir yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dan diharapkan korban-korban lain bisa ditemukan dengan cepat
dan banjir juga bisa segera surut. Dan berikut adalah pernyataan dari Bupati Luwu Utara. Misalnya kami sudah menghubungi juga kawan-kawan di timur, kemudian dari Palopo, ya, dari Palopo untuk menangani yang di wilayah barat, kemudian dari timur untuk membantu kita menangani di wilayah timur. Karena DU kita yang ada di ibu kota di samping rumah jabatan, yang tadinya kita siapkan untuk melayani warga yang banjir kemarin, itu juga kan mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena juga kena terjangan air semalam. Untuk penanganan korban sendiri seperti apa sekarang? Ya itu tadi, jadi pengungsi ini kita sekarang mendata dari tadi malam, teman-teman sudah keliling untuk melakukan pendataan. Harapannya titik-titiknya kita ketahui dan nanti suplai distribusi logistiknya juga dapat bisa lebih lancar. Bu, ini kan rumah Ibu juga, rumah jabatan kan terendam juga, Bu. Ibu mengungsi kemana sementara waktu dengan keluarga? Ke rumah salah satu aparat pemerintah yang tidak terlalu jauh dan kebetulan relatif aman. Bu, untuk sementara kan yang sangat dibutuhkan masyarakat telekomunikasi sama listrik, Bu. Apakah dalam waktu dekat ini akan segera dialirkan? Yang jelas teman-teman PLN kan sudah bergerak, kita lihat sendiri tadi sudah ada perlakuan, tapi tentu saja butuh kehati-hatian. Begitu juga kalau Telkom, kita berharap pemerintah ya untuk dapat segera, karena terus terang kita mau komunikasi juga kan susah sekali karena aksesnya terputus betul. Apakah nanti akan disuruhkan, Bu, untuk masuk bencana nasional, Bu? Saya berharap persoalannya bukan lagi persoalan bencana nasional atau bukan, tapi harapan kita adalah perhatian untuk segera melakukan penanganan tanggap darurat ke depan. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan dari banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, kita akan berbincang bersama Pak Muslim Mukhtar selaku Kepala BPBD Luwu Utara. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muslim. Bagaimana sejauh ini penanganan di sana? Apakah sudah ditemukan lagi ada korban dari banjir bandang ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahwa korban yang terjadi akibat banjir bandang semalam ini, tadi baru saja saya cek di rumah sakit. Saya cek terakhir datanya ada 7 orang yang sudah teridentifikasi lewat rumah sakit Hikmah. Sementara ini kita merintahkan teman-teman untuk mengecek di rumah sakit Andi Jema. Namun korban luka berat itu ada belasan jiwa yang ada di rumah sakit Hikmah. Dan untuk di rumah sakit Andi Jema, sementara juga teman-teman untuk mendata di rumah sakit Andi Jema sana. Pak Muslim, mengingat ini wilayahnya tadi informasinya cukup luas yang terdampak oleh banjir bandang dan masih banyak juga warga yang hilang dan masih dalam proses pencarian. Kemudian langkah yang dilakukan, Pak, untuk bisa mempermudah pendataan kemudian anggota keluarga maupun warga yang hilang seperti apa? Ya, jadi kami tetap membuka posko untuk melaporkan setiap keluarga atau warga masyarakat yang mengatakan bahwa itu hilang keluarganya, sehingga setelah kita dapat informasi, kita kerahkan tenaga-tenaga kita, baik relawan yang ada maupun tenaga-tenaga TRT atau bantuan dari BPBD tetangga antara Luwu Timur dan tim SAR untuk mencari titik-titik di mana tempat atau dianggap bahwa di situ ada warga yang terendam atau tertimbun oleh lumpur atau sedimen. Ya. Sejauh ini sudah ada berapa orang yang melapor ke pihak BPBD mengenai hilangnya anggota keluarga mereka? Iya, tadi sementara saya di posko di dapur umum, saya dapat ada 2 warga datang melapor bahwa keluarganya sejak kemarin sore itu lost contact. Sampai hari ini dia berusaha mencari di beberapa rumah tetangga dan tempat-tempat yang biasanya yang bersangkutan mangkal, namun sampai saat ini belum ditemukan. Oleh karena itu indikasi ini menyebabkan kami beranggapan bahwa ternyata memang masih banyak warga masyarakat kita yang tertimbun akibat arus yang begitu deras semalam, terutama di Rakda, Kecamatan Baibunta. Ya. Baik, terima kasih Pak Muslim Mukhtar selaku Kepala BPBD di Luwu Utara. Semoga pencarian berjalan lancar dan semua korban ditemukan. Betul. Dan ya, pemirsa, kabar siang akan kembali untuk Anda dengan informasi mengenai petugas yang kembali melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sesaat lagi untuk Anda.